Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'du. Akhil Mubarak, saudaraku yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah berikan hidayah bagi kita kepada Islam dan iman, dan juga pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita kepada ajaran Islam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala secara keseluruhan, dan jangan kalian berpecah belah. Ayat yang mulia ini memerintahkan kepada kita untuk pertama berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan kita berpecah belah. Artinya harus bersatu. Allah sebutkan wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan tali Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kalian berpecah belah. Di sini ada isyarat besar bahwa kita kalau ingin bersatu dan dipersatukan hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang maha kuasa menyatukan antara kita dengan saudara-saudara kita yang seiman di dalam Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Semakin kuat kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah seperti yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW, maka akan semakin kuat hati kita disatukan, barisan kita akan kuat disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini isyarat besar bahwa meniti jalan syariat Allah, meniti jalan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan istiqamah di atasnya, itulah cara besar dan terkuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan hati kita. Oleh karena itu, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'allafa baina qulubihim, dan dialah Allah yang menyatukan di antara hati-hati mereka. Lau anfaqta fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Andaikan engkau Muhammad menginfakkan semua apa yang di muka bumi ini agar bersatu hati mereka, nescaya itu tidak akan menjadikan mereka bersatu, tetapi Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang menyatukan mereka. Dan ayat yang kedua ini menguatkan bahwasanya Allah lah yang maha kuasa mempersatukan antara kita umat Islam, dan Allah hanya mempersatukan kita dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Dan ini menuntut kita terus belajar, menuntut ilmu tentang Al-Quran, tentang Sunnah Rasulullah SAW, tentang pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, karena dialah Allah yang akan menyatukan hati kita sehingga kita bersatu di atas Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam satu syariat, Allah Subhanahu wa Ta'ala isyaratkan tentang persatuan hati dan kaum muslimin yang akan menjadikan mereka bersatu kokoh satu sama lain, seperti yang berkaitan dengan saf salat kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Dan di dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, wa la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Rasulullah SAW mengatakan, kalian mau bersaf dengan lurus di salat-salat kalian, atau kalian ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan hati-hati kalian itu berpecah belah atau berbeda. Dan ini adalah isyarat besar dari Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, bahwa di antara sebab besar kaum muslimin bersatu adalah
dengan membiasakan, dengan kita terus menegakkan solat dengan saf yang rapat dan lurus. Karena itu di antara sebab Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kita kaum muslimin. Dan ini juga isyarat besar bahwa apapun dari syariat Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang kita tegakkan, itulah sebab besar kita disatukan di antara kita oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita, kebersamaan kita. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ketika menyebutkan jamaah yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan jama'atu afhamin la jama'atu abdanin, yaitu jamaah yang disatukan di dalam pemahaman mereka dari Al-Quran dan Sunnah, bukan jamaah yang hanya bersatu secara fisik. Karena boleh jadi dia bersatu secara fisik dan zahirnya, tetapi hatinya dijadikan berpecah belah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup bagi kita bagaimana gambaran kuat tentang persatuan orang-orang yang beriman kalau dia bersatu di atas iman dan syariat Allah. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang mulia, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bil humma was sahar. Perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam mereka saling menyayangi, saling mencintai, saling menolong, saling menguatkan satu sama lain, seperti perumpamaan satu jasad yang jikalau ada salah satu anggota dari jasad itu dia merasakan sakit, maka jasad atau anggota jasad yang lain akan merasakan rasa sakit tersebut, baik dengan tidak bisa tidur ataupun dengan rasa demam yang dia rasakan. Inilah gambaran nyata, hakiki, bukan persatuan palsu, bukan persatuan kaleng-kaleng, tapi persatuan yang betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala kita setiap muslim bersungguh-sungguh untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW seperti yang diamalkan dan dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kaum muslimin di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua kelak bersama orang-orang yang kita cintai dan mengumpulkan kita di surga Firdaus yang tertinggi bersama orang-orang beriman yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama para nabi dan para rasul, dan bersama orang-orang beriman yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.